Hai viewers semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita introkan dulu. Boleh. Boleh. Intronya di Arab seperti apa? Ten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 g. Ja. Woi. Weng. Bam. Oh, seperti itu kah? Ya, kali ini saya bersama salah satu rekan kerja juga sekaligus teman sharing buat pengalaman-pengalaman baru atau seputar menanyakan perkuliahan. Soalnya beliau sudah masternya. Bukan master sih kalau dibilang ya sudah mengalami lah, menjalani. Sudah menjalani, dan saya sendiri juga baru semester 4, jadi makanya banyak bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Jadi teman saya di samping ini sudah lulus kuliah gitu untuk yang S1-nya. Jadi bisa kita perkenalkan dulu siapa rekan di sebelah kita ini? Hai. Perkenalkan, nama saya Igo Rando Bayak di Purba. Panggilannya itu Igo lah. Berasal dari Sumatera Utara, yang dimana tepatnya di Binjai. Oh, berarti Sumatera itu termasuk wilayah Batak gitu ya? Enggak semua sih, tapi mayoritas. Di sana juga ada Jawa, Cina, ada juga. Oh, tapi gue sendiri ini marganya itu marga Batak atau secara spesifiknya itu marga apa? Iya, saya itu marga Purba, asli dari Simalungun. Berarti orang Batak marga Purba yang marganya sendiri. Nah, kalau Batak ini kan banyak ya. Kebetulan saya ini kan dari Simalungun. Kebetulan di Kota Palangkaraya sendiri termasuk teman-teman kuliah itu banyak juga. Salah satu mahasiswa di kelas itu juga atau di teman sekitar itu banyak orang Batak seperti itu. Jadi kebanyakan di Kota Palangkaraya ini teman itu Batak juga. Jadi mereka itu, saya lihat pribadi, mereka itu punya karakter yang kuat seperti itu. Entah apapun yang mereka kerjakan, mereka mempunyai prinsip yang kuat. Dan mereka merantau, misalkan di Kota Palangkaraya atau di wilayah manapun, mereka saya lihat mereka itu cukup kayak mandiri dalam setidaknya menjaga diri mereka sendiri gitu di daerah perantauan. Dan suku Batak menurut saya itu keren juga, mereka bisa hidup mandiri. Mereka itu tidak mungkin secara luas mereka itu terlihat kayak mandiri seperti itu. Jadi mereka mencari uang sendiri, habis itu mereka yang ngatur gimana pengeluaran atau pemasukan mereka. Jadi kalau mungkin beberapa yang anggapan itu sebenarnya ada punya teman yang orang Batak tapi lo tinggal di Palangka, dikirimin uang setiap bulan, itu ada pernah dengar Igo? Misalkan teman Igo atau siapapun. Kalau teman waktu kuliah tuh sebenarnya ada. Oh, ada. Dia aslinya orang Batak, cuman mungkin dulunya orang tuanya lama di Palangka dan mendapat istri atau suami orang Palangka, jadi otomatis dia kelahiran Palangka. Jadi secara umum sebenarnya orang Batak itu banyak di Palangka itu ada yang masuknya tuh minta jajan masih sama orang tua di daerah Batak sana, ditransfer gitu masih ada atau secara enggak gimana? Kalau di pengalaman di kampus dulu, jujur itu masih banyak yang dikirimin, terutama saya juga dulu masih dikirim. Cuman sampai hampir 4 semester lah dikirim. Cuman setelah dari 4 semester saya mencoba untuk memperoleh dana sendiri, yaitu bekerja di salah satu perusahaan bagian retail di Palangkaraya. Nah, disitulah kita mengerti bahwa capeknya bekerja gimana, mencari uangnya gimana, dan memanage uangnya bagaimana. Kalau menurut saya sih, buat kalian yang masih dikirimin sama orang tua, manfaatkan uang itu sebaik mungkin, karena jujur saya sudah merasakan apa yang orang tua rasakan, tapi belum sepenuhnya. Dalam arti mereka kan sudah berpengalaman dari A sampai Z. Kalau saya kan masih belum. Itu aja sih.
Kalau misalkan apa tadi ya, lupa mau cerita apa tadi, seputar kehidupan Igo misalkan sehari-hari. Jadi ini kan ceritanya Igo sudah lulus kuliah, terus Igo ini sudah masih kerja di Telkom lumayan lama, berapa tahun atau berapa bulan Go? Kurang lebih saya bergabung di IndiHome hampir 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun, udah banyak pengalaman, mulai dari nggak ada pelanggan, dikasih pelanggan, sampai dimarahin pelanggan banyak. Berarti sambil dulu tuh sambil kuliah, sambil sembari kerja, itu sudah kemarin tuh masih kerja di IndiHome itu sambil kuliah lah kemarin atau masih? Kalau di IndiHome pas skripsi. Berarti pas mau akhir semester ya, lah pas akhir semester baru bergabung di IndiHome. Cuman kalau untuk bidang kerja yang lain mulai dari semester 4 tadi bergabung di bagian retail. Berarti kemarin itu Igo sembari menunggu kelulusan, sembari Igo mencari pekerjaan, setidaknya itu yang dapat memberi Igo masukan atau tambahan bagi Igo sendiri, dan sekaligus memberi pengalaman lebih jadi seputar pekerjaan. Jadi seandainya kata Igo, semoga Igo nanti kedepannya dapat pekerjaan yang Igo inginkan. Di situ nanti Igo sudah menguasai soft skill atau skill yang sebenarnya itu didapat dari Telkom. Secara tidak sadar Igo sudah memiliki wawasan seputar hal-hal yang biasanya spesifik mungkin ke personal kayak komunikasi atau hal-hal yang berkaitan dengan jaringan. Jadi Igo bisa manfaatkan lagi untuk pekerjaan yang mungkin Igo lagi mau capai atau Igo ingin kerjakan nanti di kemudian hari, yang ingin Igo apa yang namanya lah, kayak goal kita. Jadi mungkin harapannya nanti ke depan mau kerja seperti ini, nanti moga kecapai aja di depannya. Jadi sebenarnya kalau kuliah itu bagi saya sendiri sangat penting. Jadi ya, itu utamakan kuliah. Jadi kuliah itu sebagai apa ya, kita bilang senjata lah. Jadi kita siap berperang di dunia kerja itu dengan kita belajar menimba ilmu. Salah satunya setelah kita lulus SMA atau SMK kita bisa kuliah. Jadi kita bisa melanjutkan pendidikan dan kita menambah pengetahuan. Jadi nanti ilmu yang kita dapat dari kuliah ini kita pakai buat bekerja. Jadi nanti harapan Igo misalkan untuk mahasiswa yang masih berkuliah misalkan dimanapun, atau misalkan saya sendiri di Unpar, bagaimana saran Igo untuk menjalankan kuliah sambil bekerja. Jadi bisa dikasih sharing sedikit sama Igo seputar bagaimana caranya nih kalau mau kuliah, mau kerja tapi tetap stabil gitu. Sebenarnya sih itu dari keinginan sendiri. Keinginan yang dimana si mahasiswa dapat memanage waktunya. Misalkan kalau jam kuliahnya padat kan nggak mungkin dia kerja. Mungkin cuman ya mengambil situasi yang kosong. Yang penting menurut saya itu tidak mengganggu kuliah, tidak mengganggu kerja sih, gitu aja. Berarti harus kita sendiri yang memulainya seperti itu. Kalau ingin bekerja sambil kuliah boleh, silakan. Cuman memanage waktunya. Memanage waktunya. Jadi sebenarnya kalau untuk kuliah ini kita kan biasanya kalau reguler itu kan gue biasanya dari pagi sampai sore itu kan ada jam kosongnya gue lah. Nah di situ sebenarnya bisa kita pakai atau gunakan untuk bekerja. Jadi sebenarnya bekerja itu cari pekerjaan yang bisa fleksibel sama kuliah. Jadi seperti itu makanya manage waktu. Sama sebenarnya sekarang ini sangat banyak pekerjaan apapun itu yang biasanya waktu luang yang sebenarnya itu kalau kita pakai buat bekerja itu kita manfaatkan. Jadi jangan gara-gara kita kuliah pagi sampai sore lalu berpikiran nggak usah kerja aja soalnya nggak bisa bagi waktu. Soalnya kita
melihat dari orang-orang yang sudah pernah kerja sambil kuliah, tapi mereka berhasil melewati masa-masa itu. Jadi jangan karena melihat segelintir orang yang masih belum mampu bekerja sambil kuliah, kalian menyimpulkan kuliah sambil kerja itu berat, tidak bisa atau berat. Memang secara saya sendiri pengalaman, berat itu mungkin ada di awal, soalnya kalian harus memanage waktu atau menyesuaikan jam kerja sama menyesuaikan bagaimana pertama ini. Nah, baru soalnya bekerja sambil kuliah tuh biasa pertama-tamanya itu pasti berat, sulit, soalnya di masa-masa itu yang bakalan membuat kalian nanti bakalan go lagi ke depannya atau cuman stop sebatas kayak pengalaman biasa aja. Soalnya kalau kerja sambil kuliah itu secara waktu itu banyak nyita kayak waktu istirahat kalian. Jadi segala kalian mau hiburan kayak main game atau kalian mau santai-santai, itu pasti banyak memakan waktu yang di situ. Tapi sebenarnya pekerjaan itu biasanya itu cobalah hubungkan dengan rasa hobi. Jadi agar kalian tidak jenuh atau agar pekerjaan yang kalian jalankan itu serasa lagi kalian itu lagi bermain seperti itu. Entah itu kalian lagi bekerja apapun itu. Jadi kayak kalian ini lagi di suasana yang apa ya, bukan suasana apa ya, kayak bekerja itu lagi mainan gitu, nah lagi kayak lagi asik gitu. Jadi kayak enak gitu kerjanya, jadi nggak terasa beban. Jadi jangan menurut saya jangan ambil pekerjaan yang sebenarnya kalian itu tidak bisa atau kalian tidak suka, karena berjalannya waktu itu biasanya bakalan kayak beban gitu, nah beban bagi diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian mau cari kerja, cari yang seminat, kata orang tuh apa ya, seminat kita, sehobi kita, sesuai dengan apa yang kalian mau. Misalkan kalian sukanya itu misalkan hobinya itu kayak komunikasi sama orang, atau misalkan suka ngomong kayak apa itu, entertain gitu, nah jadi kayak bicara sama orang, lalu kalian salurkan dengan misalkan jadi pekerjaannya sesuai dengan yang kalian suka seperti itu. Misalkan kalian nggak suka suntuk di kantor gitu, nah seharian megang laptop, terus kalian sukanya tuh kayak mungkin menari, menyanyi, jadi kan kayak nggak cocok gitu. Nah jadi kalau kalian paksakan, mungkin nanti secara fisikis atau mental itu mungkin sedikit apa ya, ada perubahan yang secara tidak sadar itu tidak nyaman seperti itu. Jadi usahakan feel kalian saat bekerja itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi ya coba asah aja gitu. Misalkan memang kalian memang tidak minat, dicoba dulu. Misalkan itu memang cocok dan itu bagus, lanjutkan seperti itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, semua bermulai dari keinginan. Nah, kalau kita udah ingin dan berusaha pasti bisa. Jadi misalkan Igo selama 3 tahun ini kan Igo di Palangka ini sudah berapa lama? 3 tahun atau? Kalau saya di Palangka sejak 2012, sekarang 2020 berarti 8 tahun. Cukup lama sekali. 8 tahun. Itu sudah di Palangka kah atau cuma di Kalimantan tapi di kota Palangka lain? Oh, di Palangka. Berarti di Palangkaraya Igo sudah 8 tahun tinggal di sini. Oh, berarti sudah merantau cukup lama di Palangka. Kurang lebih sudah tahu lah gimana kondisi Palangka. Sama buat kawan-kawan yang tinggal di Palangka, saran saya cobalah untuk mengenal nama jalan-jalan di kota Palangkaraya supaya kalian tidak tersesat atau kalian tidak kebingungan saat jalan di kota Palangkaraya. Nanti kalau untuk yang jalannya itu di arah mana-mana saja, mungkin saya sudah menyediakan salah satu video itu kayak berdurasi lumayan lama. Di situ nanti kalian tonton aja sampai habis supaya kalian tahu, oh ini daerah, misalkan daerah RTA Milono, daerah Giobos, daerah Cilikriwut. Nanti saya jelaskan di sana, nanti ada di video itu. Jadi kalian cari aja nanti di dalam channel saya ini video-video yang termasuk kayak jalan-jalan di kota Palangkaraya seperti itu. Jadi nanti kalian cari sendiri.
Soalnya di Palangka ini kalau kalian nggak tahu jalan, nanti malah kesasar, malah bingung. Padahal cuman di kota gitu nah, bukan di hutan. Jadi apa ya? Kayak orang bilang tuh, misalkan orang nanya, ini kita ke daerah Geobos, tapi Geobos daerah mana katanya, nggak tahu katanya daerah Geobos. Nah itu kan rasanya kayak gimana gitu nah. Apalagi orang yang hitungan sudah lama di Palangka itu sudah bertahun-tahun, misalkan 3 tahun lebih, apalagi yang sudah berpuluhan tahun. Nah, misalkan nggak tahu kota Palangkaraya jalan-jalannya sakit. Biasanya kalian mau jalan-jalan atau apa-apa nanti malah kalian susah gitu nah. Misalkan kalian bingung di daerah mana nih kita nih mau jalan-jalannya, soalnya kalian jalan aja nggak tahu masih. Itu saja, soalnya pengalaman. Soalnya dulu saya jujur lah, saat di SMA itu biasanya jalan-jalan itu tuh nggak tahu tuh nah. Jadi misalkan saya sekolah tuh kan dulu SMK-nya kan di SMK 1 Kota Palangkaraya yang sebelah rumah sakit Doris Silvanus di situ. Nah di situ kan jalan-jalan tuh kan biasanya setiap hari saya lalu lalang gitu lewatin. Tapi saya tidak sadar bahwa jalan itu tuh tidak tahu gitu nah apa nama jalan yang saya lewatin terus, atau misalkan jalan-jalan yang di dekat jalan yang saya lewatin. Nah itu kan rasanya kalau teman nanya, bro kita ke daerah sini, nah jadi kan kita kayak rasa bingung sendiri gitu nah, kemana jalannya tuh, yang mana jalannya. Jadi kan kayak kita tuh dilihat teman kita tuh kayak wah buta jalan kayaknya, malah teman kita tuh kayak membawa kita tuh rasa ragu gitu nah. Nanti ujung-ujungnya malah yang ngajak sama yang diajak sama-sama kayak bingung gitu nah, sesat bahasanya. Padahal sesatnya cuma di kota gitu nah, bukan segala di hutan. Makanya misalkan kalian ada di tempat manapun, usahakan kalian itu harus setidaknya mengenal nama jalan-jalan induknya dulu. Jadi misalkan jalan induk itu jalan yang besar gitu nah. Jadi kan misalkan di Kota Palangkaraya jalan induknya tuh seperti RTM Milono itu jalan induk, atau misalkan Geobos itu jalan induk, atau misalkan jalan Cilikriwut itu jalan induk. Jadi misalkan ada satu lagi jalan Yusdarso itu lumayan besar juga bang, tapi kayak Ponorogo ada juga. Jadi itu jalan-jalan induknya. Jadi kalau kalian mau hafal pertama itu jangan hafal dulu jalan-jalan induknya. Setelah kalian hafal baru kalian coba hafalin beberapa jalan cabang-cabang gitu. Nah maksudnya tuh kan misalkan kayak gang gitu. Nah, jadi kan misalkan jalan seperti ini. Jadi jalan yang tembusan ke jalan induknya itu harus kalian ingat-ingat sedikit. Jadi setidaknya kalian tahu arahnya dari jalan itu mau kemana seperti itu. Kalau sebenarnya di Palangka itu yang kita ingat itu hanya jalan bundaran sih, karena bundaran itu mencabang untuk ke mana kita ingin. Misalkan dari bundaran mau ke Cilikriwut tinggal belok kanan. Nah habis itu tinggal kita mengingatnya lagi gang-gangnya itu. Betul. Iya. Saya sendiri juga mikirnya itu bundaran pasti dari bundaran dulu. Jadi misalkan sudah tahu bundaran, kemanapun arahnya itu tahu biasa karena jalan. Ke Geobos, RT Milono, Ponorogo atau Cilikriwut itu semua nyambung dari bundaran. Kayak itu. Bundaran ini kan di Kota Palangkaraya ini kan ada bundaran kecil sama bundaran besar. Nah bundaran itu Juang juga ada. Betul. Jadi kalian ingat-ingat aja biasanya ke bundaran. Biasanya kan di bundaran itu juga tempatnya dulu tuh kan kayak bundaran besar itu kan CFD biasanya hari Minggu. Nah biasanya banyak juga situ orang kayak olahraga dulu, tapi sekarang mungkin lagi ditutup karena kondisi COVID-19, dan semoga COVID-19 cepat berlalu jadi kita bisa seperti beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi nggak terpuruk di rumah terus gitulah. Jadi cuman santai. Yang penting jaga kesehatan, physical distancing dan memakai masker dan mematuhi masker protokol kesehatan dari pemerintah. Dari bapak itu sudah selesai, sudah dikasih ke mereka ke sebelah. Terus pas dicari di sebelah katanya belum ada. Aku datangin bapak itu sudah dikirim, ada notanya katanya, notannya katanya. Terus katanya dicari-cari di situ hilang. Wah, terus kayak apa? Dibikin ulang. Hari Selasa selesainya. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti udah tahu kita. Tapi kan makin lama. Ya yang penting tahu aja di situ, bro. Tadi ada juga temanku di situ, kamu lihat nggak? Enggak.
Aku bikin video tadi. Angkatan 2015. Kamu 2014? Ya, dia baru Belum selesai selesai. proposal. Dia juga memperpanjang. Dia bulan 3 loh padahal diperpanjangnya.